Film ini berkisah tentang pembalasan seorang pria terhadap kematian istri dan anaknya yang disebabkan oleh suatu perusahaan. Pria tersebut melakukan suatu perubahan terhadap dirinya demi untuk membalaskan dendamnya. Inilah dia, Randall. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kisah samurai yang sangat kejam, membunuh semua orang termasuk dengan anaknya sendiri. Namun samurai tersebut mati dengan bunuh diri. Pedang samurai tersebut disimpan di sebuah desa yang sangat terpencil yang melambangkan dengan keserakahan. Beralih ke masa sekarang, terlihat seorang bocah sedang bermain. Bocah itu melihat beberapa pria dengan kepala terbungkus. Mereka merupakan orang yang membawa samurai legendaris. Tiba-tiba datang sebuah mobil dan keluarlah seorang pria dan wanita. Pria ini bernama Cox yang merupakan seorang pemimpin suatu perusahaan. Cox menyuruh anak buahnya untuk membunuh para pria yang membawa samurai. You were supposed to pay us. The strong will take. Break them! Oh, please, no! Bocah yang melihat hal itu lari ketakutan, namun terdengar oleh Cox dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh sang bocah. Saat berlari, sang bocah terjatuh dan pingsan dan akan ditembak oleh anak buah Cox. Namun tiba-tiba datang sesosok pria bertopeng menghentikan hal itu dan menghajar semua anak buah Cox. Pria tersebut merupakan jagoan kita di film ini, yaitu Randall. Karena terbentur, anak itu kehilangan ingatannya. Randall kemudian membawa anak itu ke rumah sakit, sedangkan Cox memiliki rencana untuk membunuh Randall. Cox memiliki ilmuwan yang bekerja padanya. Ilmuwan tersebut menemukan suatu penemuan yang dapat menghidupkan kembali orang yang baru mati. Keesokan harinya, Cox melakukan konversi pers dan menyalahkan Randall terhadap penyerangan anak buahnya. Namun ada jurnalis yang membela Randall dan mengatakan bahwa Randall telah menyelamatkan seorang anak. Di lain sisi, Randall sedang latihan. Dia teringat terhadap apa yang dialaminya dahulu, yaitu penyerangan terhadap anak dan istrinya. Cox telah menemukan orang sebagai kelinci percobaan untuk penemuan ilmuannya. Dia langsung saja membunuh pria itu. Setelah itu, ilmuannya langsung menyuntikkan suatu cairan ke tubuh pria itu. Namun, percobaan itu gagal. Cox menyuruh ilmuannya untuk menemukan dosis yang tepat. Kemudian Cox menyuruh anak buahnya pergi untuk mengirimkan suatu barang. Cox ingin menjebak Randall dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Benar saja, Randall pun akan menghalangi mereka dengan membawa mobil Cox dan mengikuti box itu. Di tengah jalan, Randall menembak ban mobil box yang membuat mobil terbalik. Randall keluar dari mobil, namun tiba-tiba ada orang yang menyerangnya dari belakang. Randall sempat terjatuh, namun ada sosok di dalam dirinya yang membuat dia mampu bangkit kembali. Sosok itu menjelma dalam dirinya dan menghajar anak buah Cox hingga babak belur.
Cox menyuap kepala polisi agar membantunya. Polisi itu juga memberikan informasi tentang anggota Cox yang berkhianat padanya. He's coming to town soon. Anggota Cox itu bernama Kurika. Saat keluar dari kereta, dia langsung dibawa oleh anggota Cox. Namun, wanita jurnalis melihat kejadian itu. Di lain sisi, tangan kanan Cox berusaha untuk membuka pedang samurai legendaris. Namun dia tidak berhasil. Di depan media, Cox mengangkat anak yang diselamatkan Randall menjadi anak angkatnya. He thinks I'm his father already, eh? Thank you. Jurnalis percaya pada Randall bahwa dia adalah penyelamat anak itu. Pada malam hari, jurnalis menemui Randall dan mengatakan apa yang dia lihat pada siang hari tadi. Kurikka, money from Vala. Took him and drove away. Di markas Cox, Kurika telah ditahan dan akan digunakan sebagai kelinci percobaan selanjutnya. Going to kill you. Waltz, clear. He's still alive. Let's give him 700. Give him the shot. Mixture nummer 50. Percobaan itu berhasil yang membuat Kurika hidup kembali. Kurika dibawa ke suatu tempat, namun Randall telah ikut di mobil yang membawa Kurika. Sampai di suatu sungai, mobil yang membawa Kurika berhenti. Kurika dikeluarkan, namun dia telah terborgol dengan bola besi di kakinya. Sang jurnalis memfoto kejadian itu dan Kurika dijatuhkan ke dalam sungai. Suara foto terdengar oleh Cox. Randall pun keluar, namun Randall dapat dikalahkan oleh Cox. Polisi datang ke tempat itu yang membuat Cox dan anggotanya melarikan diri. Let's do this. When he's down, eh? Randall melompat ke dalam sungai dan menyelamatkan Kurika. Dan dia juga membawa Kurika ke markasnya. Di dalam markas Randall, Kurika melihat banyak uang dan menawarkan Randall alat-alat canggih dan senjata untuk melawan Cox. Randall pun menyetujuinya dan menyerahkan semua uangnya kepada Kurika. Kurika telah membeli peralatan yang dibutuhkan Randall. Namun pada malam itu, Cox mendatangi anak yang diselamatkan oleh Randall di rumah sakit dan membunuhnya. Randall datang, namun anak itu telah mati. Randall pulang ke markasnya dan ingin menyerang markas Cox. Namun Kurika berhasil untuk menenangkan Randall agar tidak gegabah. Bersama dengan ilmuannya, Cox ingin membangkitkan kakeknya yang telah mati. Ilmuwan juga membuat obat penenang dan dimasukkan ke dalam suntikan. Untuk berjaga-jaga, subjek mengalami gangguan jiwa. The subject is my grandfather. He's not gonna be cuckoo. Mereka langsung saja memulai proses pembangkitan kakek Fox. Starting up, catalysator. Proses itu membuat kakek Fox berhasil bangkit kembali. Di sisi lain, jurnalis wanita menyelinap ke markas Fox dengan cara memotong pagar di area markas Fox. Hal itu juga dilihat oleh Kurika dan Randall yang telah menaruh CCTV di sekitar markas Fox. Melihat itu, Kurika dan Randall memutuskan untuk pergi ke markas Fox untuk membantu wanita jurnalis.
Kakek Fox berhasil bangkit, namun dia hidup harus dibantu oleh mesin. Christopher Cox. Wanita jurnalis berhasil masuk ke dalam markas Fox dan masuk ke dalam sebuah lab. Namun pergerakannya telah dipantau oleh anak buah Fox. Kakek Fox yang telah bangkit meminta dibawakan katana legendaris. Di lain sisi, Randall dan Kurika telah sampai di markas Fox dan menyiapkan senjata untuk masuk ke dalam. Wanita jurnalis menemukan data tentang kematian istri dan anak Randall. Samurai legendaris pun dibawa ke hadapan kakek Fox. Fox mengatakan bahwa banyak cara yang telah dilakukan untuk membuka samurai, namun tidak dapat dibuka. Kakek Fox meminta belatinya dan memotong tangannya dan mengalirkan darahnya di atas kotak samurai legendaris. Namun dia telah lelah dan akan beristirahat dan mengatakan butuh waktu untuk samurai terbuka. Will. Give it time. Jurnalis wanita memasukkan data yang ditemukannya. Namun saat akan pergi, dia menjatuhkan rak yang membuat alarm berbunyi dan mendatangkan anak buah Fox. Jurnalis wanita telah dikepung oleh anak buah Fox. Namun tiba-tiba terdengar suara orang kesakitan dan Randall melompat ke tempat itu dan menembak anak buah Fox. Randall menyuruh jurnalis wanita pergi. Randall kemudian melakukan pertarungan terhadap para anak buah Fox. Randall berhasil mengalahkan para anak buah Fox. Jurnalis wanita juga berhasil keluar dari tempat itu. Randall yang telah menjelma dengan yang ada pada dirinya mencoba untuk mendatangi Fox dengan mengalahkan para anak buahnya. Tangan kanan Fox akhirnya bertarung dengan Randall, sedangkan Kurika sedang naik lift untuk turun. Pertarungan sangat sengit antara Randall yang telah berubah dengan tangan kanan Fox. Namun tangan kanan Fox pergi telah melakukan pukulan terakhir pada Randall. Samurai telah terbuka dari kotaknya. Melihat itu, Fox mencoba untuk menarik samurai dari sarungnya. Randall yang terus diserang masuk ke dalam ruangan ilmuwan Fox. Sementara itu, Fox terus mencoba menarik samurai dari sarungnya, namun dia tidak bisa. Kakek Fox yang melihat keberadaan Randall mencoba untuk membunuh Randall. Namun selang yang di tubuhnya terhubung dengan mesin terlepas yang membuatnya terjatuh. Fox tiba dan menusuk Randall dengan obat penenang yang membuatnya pingsan. Randall bermimpi di tempat gelap dan kosong, sedangkan Fox berusaha untuk membuka topeng Randall. Just the man. Then how does he fight like this? We'll see. Oh, I've got Di lain sisi, wanita jurnalis melaporkan temuannya, namun atasannya malah memecatnya. And leave. Fox memotong topeng Randall dengan gerenda, namun tidak terjadi apapun. Earth
is this made of? Sementara itu, Randall di dalam mimpinya bertemu dengan sosok yang menjelma dalam dirinya, yaitu Marla. Supposed to protect them. All I. Cox ingin memberikan rasa sakit pada Randall dengan cara bertarung melawan Randall di dalam ring. Kepolisian telah datang atas laporan wanita jurnalis dan menyuruh Randall untuk keluar. Kurika pun berpura-pura menjadi Randall. You're absolute. Fox terus mencoba untuk membuka samurai, dan akhirnya dia bisa membukanya. Ring telah disiapkan untuk pertarungan keduanya. Randall pun telah bangun dari pingsannya. Namun sebelum bertarung, Fox menyuruh anak buahnya untuk menahan tangan kanannya, karena dia merupakan keturunan pemilik samurai legendaris. Dia ingin menghancurkan samurai itu, karena itu merupakan aib bagi keluarganya. Be destroyed. Family. Family? I don't. We'll leave this Setelah cage itu, Fox alive masuk ke tonight. dalam ring dan langsung menghajar Randall yang baru terbangun. Randall menjelma menjadi Marla yang merupakan sosok lain dalam dirinya dan menghajar kembali Fox. Starting to fucking. Randall tertusuk oleh samurai legendaris. Fox pun terus menghajarnya, sedangkan Randall berbicara di dalam dirinya bersama dengan Marla. You were supposed to take care of them. Namun Randall berhasil bangkit dan menghajar kembali Fox. Oh no! God! Fuck! God! Randall kembali tertusuk dan Fox pun mencoba kembali membelah kepala Randall dengan samurai legendaris. Never. But nothing can penetrate. He's tried it with this. Namun samurai itu patah oleh karena kekerasan topeng Randall. Randall pun langsung mengambil samurai yang terjatuh dan menusuk jantung Fox hingga dia mokat. Randall pun menyerahkan samurai legendaris kepada tangan kanan Fox untuk dihancurkan. Sekianlah alur cerita Randall. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.